warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Angel Christine. Kami dari kelompok 8 akan membawakan materi yang berjudul Penulisan Direct Request dan Komunikasi Antarpersonal yang telah diberikan kepada dosen pengampu mata kuliah Komunikasi Bisnis, yaitu Ibu Rince Tambunan. Berikut materi yang akan kami bawakan. Saya akan mengartikan apa direct request. Direct request adalah suatu permintaan barang dan jasa yang dilakukan secara tatap muka atau face to face. Dalam konteks yang lebih luas, direct request dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi oleh pihak lain untuk meminta berbagai informasi penting dengan segera dan menggunakan media komunikasi yang ada. Baik, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud kegunaan dari surat direct request. Dalam surat direct request ada beberapa yang perlu kita ketahui atau ada beberapa kegunaan yang harus kita ketahui. Yang pertama, pengembalian barang yang sudah kita beli atau biasa disebut dengan kata refund. Yang kedua, meminta pengiriman barang yang baru sesuai yang dipesan. Yang ketiga, pengganti sebagai atau seluruh bagian yang rusak. Adapun hal-hal yang harus kita perhatikan agar sebuah direct request itu tercapai, yaitu kita harus menarik perhatian para audiens. Apabila para audiens sudah mulai tertarik dengan apa yang kita sampaikan atau mau bekerja, selanjutnya kita harus menyajikan permintaan beserta dengan fakta-faktanya, yang mana itu permintaan itu secara nyata atau real. Dan kita harus menyatakan dengan jelas apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Baik, dalam menulis surat pengaduan, kita perlu memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, jelaskan masalah yang kita hadapi secara rinci. Uraikan dengan jelas masalah yang kita hadapi, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami apa masalah sebenarnya. Yang kedua, lampirkan informasi pendukung, seperti faktur pembelian, untuk lebih memperkuat surat pengaduan. Kita harus memberikan bukti-bukti atau dokumen-dokumen pendukung, sehingga dapat memperkuat surat pengaduan yang kita buat. Dan yang ketiga, usahakan nada surat kita tidak marah atau emosional. Dalam membuat surat pengaduan, coba usahakan untuk bersifat rasional dan tidak bersifat emosional. Permintaan tindakan khusus. Dalam surat pengaduan yang kita buat, dikemukakan apa harapan atau dengan keinginan kita di kemudian hari terhadap adanya pengaduan tersebut. Jangan lupa cantumkan nama dan nomor telepon secara lengkap. Kesimpulan dari direct request yaitu surat merupakan sarana komunikasi tertulis. Surat dipandang sebagai alat komunikasi tulis yang paling efisien, efektif, ekonomis, dan praktis dibandingkan dengan komunikasi lisan. Direct request diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kepada pihak lain untuk meminta berbagai informasi penting dengan segera dan dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, termasuk media elektronik. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan komunikasi yang dilakukan oleh individu untuk saling bertukar gagasan ataupun pemikiran kepada individu lainnya. Atau dengan kata lain, komunikasi interpersonal adalah suatu konteks komunikasi di mana setiap individu mengomunikasikan perasaan, gagasan, emosi, serta informasi lainnya secara tatap muka dengan individu lainnya. Dan ini menurut pendapat para ahli, yaitu J.R. Miller dan M. Steinberg 1975. Komunikasi antarpersonal dapat dipandang sebagai komunikasi yang terjadi dalam suatu hubungan interpersonal. Elemen-elemen dalam komunikasi interpersonal. Dalam pengantar ilmu komunikasi telah dijelaskan bahwa pada umumnya komunikasi memiliki beberapa elemen penting, yaitu sumber, gangguan, penerima, pesan, saluran, encoding, decoding, umpan balik, dan konteks. Begitu pula halnya dengan komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal melibatkan paling tidak dua orang di mana masing-masing pihak dapat berperan sebagai sumber atau source, yakni membentuk dan mengirimkan pesan, dan juga berperan sebagai penerima receiver, yakni menerima pesan. Pesan merupakan sinyal yang dipandang sebagai stimuli atau renggangan bagi penerima pesan dan diterima oleh salah satu indera.
manusia atau kombinasi dalam beberapa indera manusia. Yang dimaksud dengan encoding adalah tindakan memproduksi pesan seperti menulis dan berbicara. Sementara itu yang dimaksud dengan decoding adalah tindakan memahami pesan seperti mendengar atau membaca. Yang dimaksud dengan channel adalah media yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang menghubungkan sumber dan penerima. Dalam komunikasi tatap muka, kita mengirim dan menerima pesan melalui 5 panca indera yang kita miliki. Sifat komunikasi antarpersonal karena sifatnya yang saling bergantung dan tidak dapat diganggu-gugat karena bersifat sangat penting. Komunikasi interpersonal yang berperan dalam sebuah hubungan yang berdampak pada hubungan dan berkaitan dengan hubungan itu sendiri. Komunikasi yang berlangsung dalam suatu hubungan adalah salah satu bagian dari fungsi hubungan itu sendiri. Oleh karena itu, sebagian besar orang berkomunikasi tergantung dari jenis hubungan antara kita dan orang lain, dan perlu kita pahami bahwa berinteraksi dan berkomunikasi adalah salah satu yang mempengaruhi hubungan yang telah dibangun. Baik, materi selanjutnya yaitu prinsip-prinsip komunikasi antarpersonal. Prinsip yang pertama yaitu komunikasi antarpersonal adalah suatu proses yang transaksional. Komunikasi interpersonal adalah sebuah proses atau kejadian yang berkelanjutan, di mana masing-masing elemen saling bergantung satu sama lain. Komunikasi antarpersonal secara konstan terus terjadi dan mengalami perubahan. Agar dapat memahami gambaran komunikasi antarpersonal sebagai proses transaksional, maka model komunikasi transaksional dapat menjadi jawabannya. Prinsip yang kedua yaitu komunikasi antarpersonal memiliki tujuan. Ada beberapa tujuan dalam prinsip antarpersonal. Yang pertama yaitu belajar. Komunikasi antarpersonal membuat kita dapat belajar memahami orang lain secara lebih baik. Dan yang kedua itu membina hubungan. Komunikasi interpersonal membantu kita untuk berhubungan dengan orang lain. Dan yang ketiga, mempengaruhi. Melalui komunikasi antarpersonal kita dapat memengaruhi sikap dan perilaku orang lain. Ketiga, prinsip yang ketiga yaitu komunikasi antarpersonal adalah ambigu. Semua pesan-pesan berpotensi ambigu. Masing-masing orang akan memberikan makna yang berbeda terhadap pesan yang sama. Dan yang prinsip yang keempat yaitu hubungan antarpersonal dapat berbentuk simetris atau komplementer. Interaksi antarpersonal dapat merangsang pola perilaku yang sama atau berbeda. Dan yang terakhir, komunikasi antarpersonal merujuk pada isi dan hubungan di antara para partisipan. Dalam sistem komunikasi antarpersonal, hubungan antarpersonal memegang peran penting karena berhubungan antarpersonal yang baik merupakan penanda bagi komunikasi yang efektif. Manfaat mempelajari komunikasi interpersonal dapat mendatangkan manfaat intelektual, termasuk di dalamnya pemahaman yang mendalam terhadap diri dan orang lain, serta hubungan interpersonal. 2. Dapat memberikan manfaat praktis termasuk di dalamnya pribadi, sosial, atau hubungan dan profesional. 3. Komunikasi interpersonal sangat penting bagi kita secara fisik. Mereka yang memiliki hubungan interpersonal yang baik lebih sehat secara mental dan fisik. Demikianlah uraian singkat mengenai komunikasi interpersonal yang meliputi pengertian elemen-elemen komunikasi interpersonal, sifat komunikasi interpersonal, prinsip-prinsip komunikasi interpersonal, teori komunikasi interpersonal, serta hubungan interpersonal. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang ilmu komunikasi, khususnya komunikasi interpersonal. Itulah pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.